Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 10 untuk persiapan penilaian akhir semester. Dimana di sini ada dua kompetensi, yaitu eksponen dan logaritma. Oke, kita mulai dari nomor 1. Jika 9 pangkat M adalah 4, maka 4 kali 3 pangkat M plus 1 dikurangi 27M adalah, oke. Di sini berarti ada 3, ada 27, ada 9. Maka kita upayakan yang diketahui dinyatakan ke dalam perpangkatan 3 ya. Jadi 3 pangkat 2M. Begitupun di sini 4 itu 2 pangkat 2. Difaktorkan sehingga 3 pangkat M adalah 2. Nah, dari sini maka kita dapatkan bahwa 4 kali 3 pangkat 1 kali 3 pangkat M dikurangi 3 pangkat M dipangkatkan 3. 27 itu 3 pangkat 3 ya. Oke. 3 pangkat M-nya sudah ditentukan nilainya 2. Berarti 12 kali 2 dikurangi 2 pangkat 3. 12 kali 2 adalah 24. 3 pangkat 3 adalah 8. Maka nilainya adalah 24 dikurangi 8. Berarti 16. Jadi nilainya adalah 16. Oke. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Jika 2 pangkat X adalah 3, 3 pangkatnya adalah 4, 4 pangkatnya adalah 5. Ini beruntun ya. Berarti dari soal ini kita bisa menyatakan 3 pangkat X dipangkatkan Y. Dipangkatkan lagi Z. Dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat X adalah 3, 3 pangkat Y dipangkatkan Z. Kalikan 4. 3 pangkat Y-nya adalah 4. 4 pangkat Z kalikan 4. 4 pangkat Z sudah ada 5. Berarti 5 kali 4 adalah 20. Jadi nilainya adalah 20. Sudah ngerti ya? Nah, ikutin aja apa yang diketahui. Sedemikian hingga kita bisa dapatkan nilai akhir. Baik, kita lanjutkan. Nah, bentuk sederhana dari 4 kali X pangkat 5 per X, Y pangkat min 2 per 3, Z pangkat setengah, kemudian 2 kali X pangkat sepertiga, Y pangkat seperenam, Z pangkat min 2, min sepertiga pangkat 2. Oke. Yang di dalam dulu ya. Ini kita kalikan, dibalik berarti. Jadi 2 pangkat X pangkat sepertiga, Y pangkat seperdua, Z pangkat min sepertiga dipangkatkan 2 dibagi 4 pangkat 5 per 6, X pangkat 5 per 6, Y pangkat min 2 per 3, Z pangkat setengah dipangkatkan 6. Gitu ya. Lalu masuk 2 pangkat 2, 4 ya. 4-nya berarti habis ya. Dengan 2 karena ini sama-sama pangkat 2. Jadi kuadratkan dulu. X pangkat 2 per 3. Y pangkat 1. Z pangkat min 2 per 3. Per X pangkat 5 per 6. Y pangkat min 2 per 3. Z pangkat 1 per 2. Dipangkatkan 6. Ini berarti 2 per 3 itu 4 per 6 ya. 4 per 6 dikurangi 5 per 6 dikali Y 1 ditambah 2 per 3 Z min 2 per 3 dikurangi setengah dipangkatkan 6. Oke, samakan penyebutnya, dibuat pernaman ya. Kalian aja dibuat per 6. Jadi
6 per 6 ditambah 4 per 6 gitu ya. Yang ini juga sama, min 4 per 6 dikurangi 3 per 6 ya. Berarti hasilnya jadi X pangkat min 1/6 dikali Y pangkat 10 per 6 Z pangkat min 7 per 6 dipangkatkan 6. Oke, berarti X pangkat min 1, Y pangkat 10, Z pangkat min 7. Nyatakan ke dalam pangkat positif, berarti Y pangkat 10 per X Z pangkat 7. Gitu ya. Y pangkat 10 per X Z pangkat 7. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Jika diketahui X plus Y adalah 3, maka nilai dari... Oke. Di sini ada perpangkatan 3, ada perpangkatan 2 ya. Ini perpangkatan 3. Berarti kita kumpulkan. 3 pangkat 2X min 4Y. Bawahnya 3 pangkat X min 5Y. Kali 2 pangkat 2X min Y plus 2 per 2 pangkat X min 2Y plus 1. Oke, kita gabungkan. Berarti 3 pangkat X plus Y kali 2 pangkat X plus Y plus 1. Gitu ya. Nah, X plus Y-nya 3. Berarti 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 tambah 1. 3 pangkat 3 itu 27. 2 pangkat 4 itu 16. 7 kali 6 belakangnya 2. Cari yang belakangnya 2. 4, 3, 2 apa 6? 6 mungkin ya. 30, 48. Ya, sekitar inilah. 3 kali 16 saja 48. Jadi yang D kurang lebih. Karena 30 kali 16 itu 48. Jadi nggak mungkin melebihi 400. Oke, jadi 432. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Nilai dari akar pangkat 3, 2 pangkat setengah, 25 pangkat setengah, kali ini maksudnya ya, 16 pangkat 3 per 4 kali 27 pangkat 2 per 3 per 625 pangkat 0,25 kali 81 pangkat 0,5. Oke. Jadi ini pangkat sepertiga ya. Pangkat sepertiga. 25 pangkat setengah itu 5 ya. Kemudian 16 itu 2 pangkat 4, berarti ini 2 pangkat 3. 27 itu 3 pangkat 3, berarti ini 3 pangkat 2 per 625 itu 5 pangkat 4, berarti 5 pangkat 1 karena 0,25 itu 1/4. 81 itu 9 pangkat 2. Ini setengah ya. Berarti 9. 9 bagi 9. Kemudian 5 dibagi 5. Nah, sehingga tertinggal adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Berarti adalah 2. Gitu ya. Berikutnya nilai dari 30 dibagi akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Oke, kita pisahkan dulu nilai dari akar 6 ya. Jadi kita misalkan akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 dan seterusnya. Itu kita misalin P. Berarti 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah dan seterusnya adalah P kuadrat. Ya, ini berarti sama.
ini juga adalah P. Ya. Berarti 6 ditambah P sama dengan P kuadrat. Berarti P kuadrat dikurangi P dikurangi 6 sama dengan 0. Faktorkan. P min 3 kali P plus 2 kan. Nah, P adalah 3 atau P adalah minus 2. Minus 2 nggak mungkin karena akar sebuah bilangan itu pasti positif. Jadi P-nya adalah 3. Nah, dengan demikian kalimat soal ini menjadi 30 dibagi 3. Berarti 10. Ini nilainya adalah 10. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. A pangkat A log 2 dipangkatkan 2 log 3 dikali 3 pangkat 5 log 4 dipangkatkan 3 log 5. Oke, jadi kalau ada A pangkat A log B itu adalah B. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ini belum nyambung tapi ada pangkat dipangkat berarti pangkatnya dikali. Yang ini, pangkat dipangkat pangkatnya dikali. Jadi yang sebelah kiri berarti 2. 2 pangkat 2 log 3 dikali 3 pangkat 5 log 4 dikali 3 log 5. Nah, ini bisa ditukar. Jadi yang ini sama seperti yang tadi 2 pangkat 2 log 3 berarti ini 3. Sedangkan yang ini adalah 3 pangkat 5 log 4 kali 3 log 5-nya ditukar nih. Jadi 3 log 5 dulu kali 5 log 4 ya. Nah, ini kan sudah nyambung. Berarti 3 pangkat 3 log 4. Jadi ini 3-nya tetap. Ini 3 pangkat 3 log 4. Berarti seperti yang ini sifatnya. Berarti 3 kali 4. Jadi nilainya adalah 12. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi gunakan sifat A pangkat A log B adalah B. Jadi sifat yang digunakan adalah yang ini. A pangkat A log B adalah B. Oke, kita lanjutkan. Jika A 0,303030 atau 0,30 30 dan seterusnya berurutan, B adalah 10,89 maka A log B adalah oke. A sama dengan 0,30 30 dan seterusnya itu kita kalikan 10 misalkan ya. Berarti 100 ya. 100A adalah 30,30,30 dan seterusnya. Ini kalau dikurangkan berarti 99A adalah 30. Jadi A-nya adalah 30 per 99. Gitu ya. Atau A sama dengan 10 per 33. Nah, itu A. Sedangkan B adalah 10,89. Jadi A log B adalah 10 per 33 log 10,89. Itu sama saja dengan 10 per 33. 33 per 10 dipangkatkan 2. Ini 9, 9, 9, 9. Jadi 9, 8, 10 ya. Gitu ya. Jadi pangkat 2. 2 berarti 10 per 33 log 10
per 33 tapi pangkat minus 2. Nah, karena bilangan pokoknya sama dengan numerusnya, jadi kalau bilangan pokok sama dengan numerusnya, ya sudah, berarti lihat pangkatnya. Berarti nilainya adalah minus 2. Gitu ya. Sifatnya yang digunakan adalah bahwa A log A pangkat N adalah N. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah minus 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui 2 log 5 adalah P dan 3 log 2 adalah Q. Nilai 3 log 125 ditambah 8 log 27 adalah, oke. 125 itu 5 pangkat 3 ya. Jadi 3 log 5 pangkat 3. Sedangkan 8 itu 2 pangkat 3. 27 itu 3 pangkat 3. Oke. Ini pangkatnya 3. Berarti 3 kali 3 log 5. Karena ini pangkatnya sama, berarti adalah 2 log 3 ya. Ada sifat yang, atau 3 per 3 boleh. Nah, 3 log 5-nya tidak ada 3 log 2. Tapi bisa dibentuk bahwa 3 log 5 itu sama saja dengan 3 log 2 kali 2 log 5. 2 log 3 sudah ada, yaitu 1/3 log 2. Jadi jawabannya adalah 3 log 2-nya adalah Q, 2 log 5-nya adalah P, 3 log 2-nya adalah Q. Jadi 3 QP tambah 1/Q. Kalau disamakan penyebutnya berarti dibuat per Q. Berarti 3P Q kuadrat ditambah 1 per Q. 3P Q kuadrat tambah 1 per Q. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. 2 log akar 5 tambah 2 kali 4 log 5 dibagi 2 log 3 kali 3 log 5. Nah, kalau ini udah nyambung, berarti yang penyebut sudah bisa diubah menjadi 2 log 5 ya. Ini 2 log 5 akar itu berarti kan pangkat setengah. Berarti setengah 2 log 5 ditambah 2 kali. Nah, ini berarti pangkat 4 dipangkatkan setengah. Berarti 5 pangkat setengah gitu ya. Oke. Nah, ini ke depan berarti jadi 1. Jadi setengah 2 log 5 ditambah 2 log 5 dibagi 2 log 5. Nah, sudah. Semuanya per 2 log 5. Berarti setengah ditambah 1. Atau 3/2. Jadi jawabannya adalah 3/2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jika B log A ditambah B log A kuadrat adalah 4, maka A log B adalah, oke. Ini duanya ke depan. Jadi B log A ditambah 2 B log A adalah 4. B log A, B log A. 1 tambah 2 berarti 3. 3 B log A adalah 4. Berarti B log A adalah 4/3. Yang ditanya A log B dibalik berarti. A log B adalah 3/4. Gitu ya? A log B adalah 3/4. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jika log A pangkat 3 per B pangkat 6 adalah min 36, log A pangkat akar pangkat 6 dari B kuadrat per A adalah, oke. Yang diketahuinya kita ubah dulu. Log A per B kuadrat ya, pangkat 3. Sama dengan min 36. 3-nya ke depan. Berarti 3 log A per B kuadrat. Sama dengan min 36. Berarti log A per B kuadrat sama dengan min 36/3.
berarti min 12 ya. Jadi diketahui A per B kuadrat, log A per B kuadrat adalah min 12. Berarti kesimpulannya yang di sini log B kuadrat per A dipangkatkan 1/6. Yang ada A per B kuadrat, berarti dibalik dulu. Jadi log A per B kuadrat berarti pangkat min 1/6. Ini ke depan, berarti min 1/6 log A per B kuadrat. Nah, log A per B kuadrat kan ada min 12. Jadi min 1/6 kali min 12. Jadi jawabannya adalah 2. Gitu ya. Oke. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jika X plus Y log 2 adalah A, X min Y log 8 adalah B, dengan X dan Y lebih dari 0, maka 4 log X kuadrat min Y kuadrat adalah, oke, X kuadrat min Y kuadrat bisa difaktorkan. Jadi ini 4 log X plus Y kali X min Y ya. Di sini 2, 8. Oke, kita nyatakan ke dalam A2 ya. Jadi setengah 2 log X plus Y dikali X min Y. Maka sama saja dengan setengah kali 2 log X plus Y ditambah 2 log X min Y. Nah, X plus Y-nya bisa diganti nih. X plus Y itu adalah dari yang diketahui ya. X plus Y pangkat A adalah 2. Kemudian X min Y pangkat B adalah 8. Nah, jadi X plus Y bisa kita nyatakan. Jadi setengah 2 log X plus Y itu berarti X plus Y berarti 2 pangkat 1/A. Sedangkan X min Y berarti 8 pangkat 1/B. Kita ganti. Jadi X plus Y adalah 2 pangkat 1/A. Sedangkan X min Y adalah 8 pangkat 1/B. Oke. Ini sudah sama. Berarti setengah kali 1/A. Yang ini berarti 3 ya. 3/B. Jadi 3/B. Samakan penyebutnya. Berarti B plus 3A per AB. Atau dengan kata lain, hasilnya adalah 3A plus B per 2AB. 3A plus B per 2AB. 3A plus B per 2AB. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Satu dibagi 1 plus A log BC tambah 1 per 1 plus B log AC tambah 1 per 1 C log AB. Oke, kita nyatakan ke dalam logaritma semua. Jadi 1 per A log A tambah A log BC tambah 1 per B log B ditambah B log AC tambah 1 per C log AB. Oke, karena bilangan pokoknya sama berarti 1 per A log ABC tambah 1 per B log ABC tambah 1 per C log ABC. Naikin semua menjadi ABC log A ditambah ABC log B ditambah ABC log C.
Penjumlahan jadi perkalian. Jadi ABC log ABC. Jadi hasilnya adalah 1. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi ubah dulu satunya menjadi antara bilangan pokok dengan numerus sama. 1 adalah A log A, 1 adalah B log B, 1 adalah C log C. Oke? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. 9 ditambah akar 5 dikali 2 akar 5 plus 1. Ini kalikan dulu boleh yang depan ya. Berarti 18 akar 5 ditambah 9 ditambah 10 gitu ya. Ditambah akar 5 per akar 5 plus 1. Berarti 19 ya. 19 ditambah 19 akar 5 per akar 5 plus 1. 19-nya keluar. Jadi 1 plus akar 5 dibagi 1 plus akar 5. Sama kan? Berarti hasilnya adalah 19. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. 1 plus 2 akar 2 per 9 tambah akar 2 min 32 per 9. Oke. Bentuk umumnya adalah, ingat, A ditambah B plus minus 2 akar AB. Itu adalah akar A ditambah akar B atau dikurang ya, sesuai dengan tandanya. Nah, karena di sini sudah 2 berarti 2 per 9-nya diubah menjadi 2 per 3 ditambah dikali 1/3. Begitupun yang ini berarti 2 per 3 ditambah 1/3. Nah, yang ini sudah jadi nih AB-nya. Berarti ditambah 2-nya dulu keluarkan. Berarti 8 per 9 ya. Ini 2. Oke. Ini sudah jadi. Berarti 2 per 3. Akar 2 per 3 ditambah akar 1/3 ya. Nah, yang ini berarti 8 itu adalah 4 ya. 4 per 3 kali 2 per 3. Begitupun yang ini berarti 4 per 3 tambah 2 per 3. Ya, 6 per 3, 2. Ini berarti 1/3 akar 6. Yang ini 1/3 akar 3. Yang ini berarti akar 4 per 3 dikurang akar 2 per 3. Oh, akar 2 per 3-nya ada yang sama nih. Ini akar 2 per 3 ya. Sama. Berarti 1/3 akar 3 ditambah ini 2 per 3 akar 3 ya. Jadi jawabannya adalah 3 per 3 akar 3 atau akar 3. Bisa dimengerti? Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Bentuk 1 ditambah akar 2 ditambah 1 min akar 2. Oke, kita rasionalkan. Ini 1. Ini akar 2 per 2. Yang ini 1 plus akar 2. 1 min 2 gitu ya. Berarti ini 1 ditambah setengah akar 2. Ini min 1 min akar 2 ya. Jadi jawabannya setengah dikurangi akar 2. Min akar 2 ya. Berarti min setengah akar 2. Min setengah akar 2. Bisa dimengerti? Berikutnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. 2 pangkat 8X plus 11 kurang dari 8 pangkat X kuadrat plus 4X min 7. Oke, kita nyatakan ke perpangkatan 2 ya. 2 pangkat 8X plus 11. 8 itu 2 pangkat 3.
Berarti 3x kuadrat plus 12x min 21. Ini sudah sama. Tanda tetap. Berarti 8x plus 11 kurang dari 3x kuadrat plus 12x min 21. Pindahkan ke kanan semua. Berarti 0 kurang dari 3x kuadrat plus 12 kurangi 8x berarti 4x min 11 berarti min 32. Faktorkan 3x kuadrat hanya mungkin 3x kali x. 32 8 kali 4. Ya, ini 8, ini 4, 12 ya. Karena ini plus berarti ini plus, ini min. Min 32, min 8 tambah 12 plus 4. Oke. Buat garis bilangan, ada batas minus 4, ada batas 8/3. X kuadratnya positif, berarti tanda kanan positif. Di sini selang-seling. Dibacanya dari kanan ke kiri, lebih dari 0, berarti yang positif. Berarti X kurang dari min 4, atau X lebih dari 8/3. Gitu ya. X kurang dari min 4, X lebih 8/3. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Pertidaksamaan setengah pangkat X kuadrat plus 3X min 1 kurang dari setengah pangkat X kuadrat min 2X plus 4. Berarti ini sama, tapi nilainya kurang dari 1, berarti tanda berubah. Di X kuadrat plus 3X min 1 tanda berubah. Lebih dari X kuadrat min 2X plus 4. Gitu ya. Pindah posisi. Ini X kuadratnya sama. X kuadrat, X kuadrat. Berarti min 2X jadi 2X, jadi 5X, min 1 jadi 1, berarti 5 ya. Berarti X lebih dari 1. Jadi jawabannya X lebih dari 1. Kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari X plus 2 dipangkatkan X plus 4 sama dengan X plus 2 dipangkatkan X kuadrat plus 3X plus 1. Ini ada 4 syarat. Yang pertama, pangkatnya dulu sama. Berarti X kuadrat tambah 3X plus 1 harus sama dengan X plus 4. Posisikan sebelah kiri, berarti X kuadrat plus 2X minus 3. Sama dengan 0. Faktorkan X kuadrat hanya mungkin X kali X. 3 kali 1 untuk min 3. Karena plus berarti min 1 plus 3. Berarti X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan min 3. Lalu yang kedua, X plus 2-nya 1. 1 pangkat berapapun 1. Berarti X sama dengan min 1. Lalu yang ketiga, yang dipangkatkannya sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 3. Ini hanya mungkin X plus 4. Dua-duanya harus positif. Dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil. Ini berarti min 3 plus 4. Berarti ini ganjil. Lalu X kuadrat plus 3X plus 1. 9 kurangi 9 plus 1 ganjil. Nah, berarti 3 memenuhi ya. Lalu yang keempat, X plus 2-nya sama dengan 0. 0 harus dua-duanya harus positif ya. Berarti X sama dengan minus 2. X plus 4 berarti min 2 tambah 4 positif, benar. Lalu X kuadrat plus 3X plus 1. 4 kurangi 6 tambah 1. Negatif ya. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Jadi jawaban yang memenuhi adalah min 1, min 3, min 1, dan 1. Min 3, min 1, dan 1. Oke,
Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Diketahui 3x plus 1 pangkat 2x kuadrat min 8 sama dengan 5x min 3 pangkat 2x kuadrat min 8. Oke, pangkatnya sama. Jadi yang pertama 2x kuadrat min 8 harus 0. Karena berapapun dipangkatkan 0 adalah 1. Berarti bagi 2 x kuadrat min 4 faktorkan x min 2 x plus 2. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Karena ini beda, jadi tidak bisa dinyatakan lagi. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi 4 pangkat X kuadrat min X min 2 kali 2 pangkat X kuadrat plus 3X min 10 kurang dari 16. Oke. Di sini 4 itu perpangkatan 2 ya. Berarti 2 pangkat 2x kuadrat plus 2x kuadrat min 2x min 4. Ini 2 pangkat x kuadrat plus 3x min 10 kurang dari 2 pangkat min 4. 2 pangkat jumlahkan berarti ya. 3x kuadrat plus x min 14 kurang dari 2 pangkat min 4. Karena pangkatnya sama berarti 3x kuadrat plus x min 14 kurang dari min 4. 3x kuadrat plus x min 10 ya kurang dari 0. Faktorkan 3x kali x. 10 hanya mungkin 2 kali 5 ya. Jadi plus 2 min 5 karena harus plus 1. Kurang dari 0. Buat garis bilangan. Kalau belum bisa langsung, kalau langsung juga boleh. Ini min 2, ini 5/3. Koefisien x kuadratnya positif berarti tanda kanan positif. Ini selang-seling. Yang diminta kurang dari 0 berarti yang negatif. Jadi X diantara minus 2 dan 5/3. Jadi X kurang dari min 2 kurang dari min 2 kurang dari X kurang dari 5/3. Yang D ya. Oke, kita lanjutkan. Jika 8 1 pangkat P adalah 3 akar 2 akar 3 kali 2 kali 1/2 akar 2 3 pangkat min 5/4. Oke. Jadi 3 pangkat 4P sama dengan ini ada 2, ini ada 2. Berarti ini 3 akar 2 akar pangkat 4 dari 3. Ini 3 pangkat min 5/4 per akar 2. Akar 2-nya coret. 3 pangkat 4P sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1/4. 3 pangkat min 5/4. Bisa digabungkan. 3 pangkat 4P. Yang ini 3 pangkat min 5 berarti 0 ya. Oke, jadi 4P-nya adalah 0. P0. Yang ditanyakan adalah P kuadrat. Berarti 0 kuadrat. Ya 0. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi B kuadrat pangkat 2X tambah 10 kurang dari 7B pangkat X. Oke, kita misalkan dulu. B pangkat X adalah P. Berarti P kuadrat tambah 10 kurang dari 7P. Pindah posisi dulu. P kuadrat min 7P plus 10 kurang dari 0. 10 itu hanya mungkin min 2 kali min 5 ya. Jadi P min 2, P min 5 kurang dari 0. Kalau sudah tahu P kuadrat positif, kurang dari 0 itu diantara. Jadi P kurang dari 2 kurang dari 5.
P lebih dari 2 kurang dari 5. Atau kalau nggak pakai garis bilangan. Nah, P itu adalah B pangkat X. Jadi B pangkat X lebih dari 2 kurang dari 5. Jadi logaritma X berarti ini B log 2 kurang dari B-nya lebih dari 1. Berarti tanda tetap. B log 5. Gitu ya. Ingat. A pangkat B adalah C. Berarti A log C adalah B. Gitu ya. Jadi B log 2 adalah X. Oke, jadi X lebih dari B log 2 lebih dari B log 5. Ya, jadi jawabannya yang D. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Pertidaksamaan 5 log X kuadrat min 2X plus 10 kurang dari 2 mempunyai penyelesaian. Oke. Di sini duanya kita nyatakan dengan 5 log 25 ya. Oke, bilangan pokoknya 5 berarti tanda tetap. Jadi X kuadrat min 2X plus 10 kurang dari 25. X kuadrat min 2X min 15 kurang dari 0 ya. Kedua ruas kurangi 25. Faktorkan X min 5, X plus 3. Buat garis bilangan. Minus 3 sama 5. Plus plus berarti kanan plus, min plus. Yang dipilih yang negatif. Lalu yang kedua ada syarat. Bahwa numerus itu tidak boleh negatif, harus positif. Tidak boleh 0, tidak boleh negatif, harus positif. B kuadrat min 4AC. Berarti definite. Artinya semua X pasti benar. Jadi ini definite positif. Dengan demikian, maka yang benar adalah X lebih dari min 3 kurang dari 5. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi 2 log X dikurangi X log 2 lebih dari 0. Oke. X log 2, 2 log X. Oke, kita nyatakan ke dalam 2 log X. Jadi X log 2 menjadi 1/2 log X lebih dari 0 ya. Kita samakan penyebutnya. 2 log X kuadrat kurang 1/2 log X lebih dari 0. Faktorkan 2 log X plus 1, 2 log X min 1 per 2 log X lebih dari 0. Jadi batasnya ada 3 nih. Minus 1, 0, sama 1. Plus semua berarti plus, min. Yang dipilih yang plus. Jadi dengan demikian 2 log X diantara min 1 dan 0 atau 2 log X lebih dari 1. Berarti ini 2 pangkat min 1 kurang dari X kurang dari 2 pangkat 0. X lebih dari 2 pangkat 1. Jadi setengah kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Jadi X lebih dari setengah kurang dari 1 atau lebih dari 2. Bisa dimengerti ya? Di sini X lebih dari 0 udah pasti. Oke? Bisa dimengerti? Baik. Kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi setengah log X kuadrat min 3 lebih dari 0. Oke. Ini berarti setengah log X kuadrat min 3 lebih dari setengah log 1.
Oke, karena bilangan pokoknya setengah berarti tanda berubah. Kedua ruas dikurangi 1 jadi X kuadrat min 4 kurang dari 0. Faktorkan jadi X min 4. X min 2. X plus 2 kurang dari 0. Oke. Berarti batasnya adalah minus 2 dan 2. Plus min plus karena X kuadratnya positif. Jadi minta yang negatif. Syarat jangan lupa X kuadrat min 4 haruslah X kuadrat min 3 haruslah positif. Berarti X min akar 3 kali X plus akar 3 lebih dari 0. Berarti batasnya adalah min akar 3 dan akar 3. Plus min plus. Yang dipilih yang plus. Jadi langsung aja digabungkan. Jadi ini min 2 min akar 3 akar 3 2 ya. Di antara min 2 dan 2 kurang dari min akar 3 lebih dari akar 3. Berarti daerahnya yang ini. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2. Di antara min 2 dan min akar 3. Ya, berarti yang C ya. Akar 3 dan 2. Oke. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi 2 kali 4 log X min 2. 2 kali 4 log X min 3 tambah 3 kali 4 log X min 2 kurang dari sama dengan 1. Oke. Kita nyatakan. Berarti ini bisa naik dulu ya. Ini bisa naik. Berarti 4 log X min 3 pangkat 2 ditambah 4 log X min 2 pangkat 3 kurang dari sama dengan 1. Berarti 4 log X min 3 kuadrat kali X min 2 pangkat 3 kurang dari sama dengan 4 log 4. Gitu ya. Dengan demikian maka kita bisa dapatkan X min 2 kuadrat kali X min 3 pangkat 3 kurang dari sama dengan 4. Syaratnya di sini X min 3 harus positif, berarti X harus lebih dari 3. Dan X min 2 juga harus lebih dari 0, berarti X lebih dari 2. Maka dari sini syaratnya harus lebih dari 3. Yang lebih dari 3 sama dengan 3 enggak. Ya, ini salah. Ini juga salah. Maka yang memungkinkan hanya E nih dari syarat ya. Kita cek aja. Kalau seandainya 4 berarti 2 kuadrat 4 ya. 4 sama dengan 4 ya, berarti benar. Yang E jawabannya. Oke, kita lanjutkan. 2 log akar X kuadrat min 16 sama dengan 2. Oke. Berarti sama saja dengan 2 log X kuadrat min 16 pangkat setengah. Sama dengan 2 ya. Berarti setengah 2 log X kuadrat min 16 sama dengan 2. Kedua ruas dikalikan 2 berarti 2 log X kuadrat min 16 sama dengan 4. Berarti X kuadrat min 16 sama dengan 2 pangkat 4. 16 dong ya. Berarti X kuadrat min 32 sama dengan 0 ya. Min 16, 32. Berarti X min akar 32. X plus akar 32. Maka X sama dengan akar 32. X sama dengan min akar 32. Nah ini nggak mungkin. Gitu ya. 32 itu 2 pangkat 5 ya. Berarti 5/2. Jadi X-nya berarti
2 pangkat 5/2 log 2. Nah, berarti ini dibalik. Jadi 2/5. 2 log 2. Maka jawabannya adalah 2/5. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 1 dikurangi 3 log X plus 2X plus 1 lebih dari 2. Oke, kalau mutlak, ingat sifatnya ya. Bahwa mutlak fx lebih dari A, berarti fx kurang dari min A, atau fx lebih dari A. Nah, dengan demikian, maka pernyataan ini berarti 1 min 3 log 2x plus 1 kurang dari min 2 atau 1 min 3 log 2x plus 1 lebih dari 2. Kedua ruas dikurangi 1 berarti min 3. Kedua ruas dibagi min 1 berarti tanda berubah. Gitu ya. Berarti 2x plus 1 lebih dari 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. 27 kurangi 1 berarti 26. X lebih dari 13. Itu pun yang ini. Kedua ruas dikurangi 1. Kemudian kedua ruas dikalikan min 1. Berarti 2x plus 1 kurang dari 3 pangkat min 1. 2x kurang dari 1/3 min 1. Berarti min 2/3. Maka x kurang dari min 1/3. Jadi jawabannya adalah, lalu syaratnya jangan lupa 2x plus 1 harus lebih dari 0. Berarti x harus lebih dari min setengah. X harus lebih dari min setengah. Berarti min setengah min 1/3. Lebih dari min setengah kurang dari 1/3 ya. Sama lebih dari 13. Lebih dari 13. Lebih dari 13. Lebih dari 13. Nah, berarti jawabannya yang D. Oke. Saya kira itu untuk persiapan penilaian akhir semester matematika peminatan kelas 10. Mudah-mudahan bisa membekali kalian untuk siap mengikuti penilaian akhir semester untuk matematika peminatan kelas 10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.